Lihat-lihat apa sih, Lin? Aduh mbak, saldo di rekeningku kosong. Nanti bayarnya gimana dong? Udah, tenang aja sih, nggak usah dipikirin. Udah, ayo. Udah jalan, udah ditungguin tuh, nggak enak yuk. Ini mobilnya Pak Hengki nih. Bener nih. Ini yang gue cari-cari nih. Selamat siang Ibu. Ini mobilnya Pak Hengki ya? Iya benar Pak. Saya dari kantor leasing. Mohon maaf, dulu catatan di kantor, ya Bapak Hengki sudah beberapa bulan tidak bayar cicilan. Maksudnya gimana nih Pak? Ya, Bapak Hengki sudah nunggak berapa bulan. Sudah 18 bulan tidak bayar cicilan mobilnya. Jadi saya harus tahan mobil ini. Bentar ya Pak, saya telepon suami saya dulu. Ya, silakan. Jadi enggak? Aduh. Cepat Bu. Nggak diangkat juga Mbak. Ya udah, mungkin dia lagi sibuk. Nggak diangkat Pak. Saya harus bawa mobil ini sekarang juga. Maaf Pak, saya nggak bisa nyerahin mobil ini ke Bapak karena kan ini urusan suami saya. Gimana kalau Bapak ikut ke rumah, Bapak ngobrol langsung sama suami saya? Yaudah, saya ikutin mobil Ibu dari belakang. Awas jangan coba-coba kabur ya. Baik Pak. Ya, cepat. Ini bos, mau minta tolong lagi bos. Satu kali lagi aja bos. Emang duit lo kemana aja sih? Hah? Hah? Gini bos, kehabisan duit mulu lo. Pokoknya yang ini feeling gue pasti beresin semuanya bos. Bener bos, gue pasti beresin semuanya bos. Sekalian yang kemarin bos, saya bayar semua bos. Tolong nggak bos? Ya bos. Ya. Ya udah, tapi ingat ya, ini yang terakhir. Ya bos. Dan jangan lupa, Ya. serahin sertifikat rumah lo. Gue tunggu. Iya ya bos. Ya ya. Siap bos, siap bos. Nomor rekening lo masih yang lama kan? Masih bos, masih bos. Gue transfer sekarang. Ya ya. Jangan Makasih, lupa bos. ya, Ya. sertifikat rumah lo. Ya bos. Serahin nama gue. Makasih, bos. Ya udah sana pergi. Makasih ya bos. Yang repot Bos, lu. makasih bos. Iya benar. Ini dengan siapa ya? Oh, aduh Pak, ini aja suami saya belum pulang, udah 3 hari. Aduh gimana ya Pak? Saya juga nggak tahu mau nyari kemana. Nomornya juga nggak bisa dihubungin Pak. Aduh Pak, Bapak kesini juga nggak ada suami saya Pak. Halo? Halo? Ya dimatiin. Lihat, gua yang menang. Kebiasaan buruk saya dalam berjudi itu terus terang memang akibat saya dulu sama ayah saya, di mana ayah saya juga seorang penjudi ya dulu ya. Jadi kebiasaan itu saya dari kecil suka ikut-ikut sama ayah saya, suka melihat ayah saya berjudi. Susah hilang banget itu kebiasaan buruk saya berjudi. Benar-benar udah melekat mendarah daging dalam diri saya. Sini. Lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Ini udah jatuh tempo buat bayar utang lu. Bayar utang lu! Hah? Saya pasti lunas. Saya pasti lunas. Enggak, sekarang lu bayar. Saya pasti. Tolong. Sekarang! Tolong. Beri saya waktu lagi. Tolonglah. Tolonglah. Please. Tolonglah. Ya. Tolonglah. Oke. 1 minggu gue kasih kesempatan lu buat bayar utang lu ya. Iya. Kalau sampai lu belum bayar juga, Iya. lu harus keluar dari rumah lu. Iya. Ingat itu. Awas lu bohong lagi. Habisin lu. Jadi ketika saya kalah dalam berjudi, biasanya saya kalau nggak ada uang itu karena apa? Karena sudah mendarah daging ya. Saya berusaha untuk
apa aja yang saya bisa jual, saya jual untuk judi. Misalnya ada barang-barang apa, televisi kayak kulkas kayak apa ya begitu. Dulu sih masih ada motor, ada mobil, saya jual semua tuh karena udah kebiasaan. Dengan pikiran bisa menang lagi, balik lagi. Tapi ternyata ya malah saya jualin semua. Kadang-kadang juga pakai kartu kredit dulu kan, akhirnya nggak bisa bayar juga. Terus teman-teman juga akhirnya pinjam duit ke teman-teman. Pokoknya saya berusaha untuk pinjam uang lagi, dapat uang lagi supaya dengan harapan bisa menang lagi, tarik lagi gitu. Tapi ternyata memang habis semuanya. Pak Hengki, Loh, ada apa ini? janji kita. Kok Bapak masuk rumah saya? Iya, Anda sudah berhari-hari saya intai. Janjinya mana? 1 minggu harus bayar utang. Loh, nggak pakai tapi lo. Lo udah 1 bulan, 1 minggu. Gue kesel sama lo, Bang. Tibas juga lo. Tolong, Pak. 2 hari saja, Pak. Nanti kalau saya tidak bisa bayar, ambil semua barang-barang saya, Pak. Mohon saya, Pak. Saya mohon, Pak, ya. Ya, Pak. Gue kasih kesempatan lo ya. Kalau lo nggak sampai bayar, gue angkut barang-barang lo semua. Dan gue usir lo dari sini. Gue karena kasihan nggak bini lo. Waduh, kok. Suami saya gila berjudi, dugem, semua udah harta udah habis-habisan di rumah gitu. Setiap hari juga diteror dari telepon lah, entah dari telepon. Saya sudah panik, kayaknya udah panik, jengkel, takut, udah jadi satu. Dia masuk ke dalam ruang tamu saya, saking keselnya kali debt collector itu dijanji-janjiin doang sama suami saya kan. Akibat itu semua maka kebiasaan buruk saya ya di rumah tangga saya juga sering ribut, sering cekcok sama istri kan, karena kan pulang ke rumah dalam keadaan kadang-kadang dalam keadaan mabuk. Untuk saya juga suka biasanya berusaha untuk dugem gitu kan. Kita juga mabuk pulang, terus juga kalau pas lagi kalah judi juga kita lagi nggak ada uang, sementara istri minta uang, kita sendiri habis kalah judi ya kan, akhirnya membuat kita jadi emosi, sering cekcok di rumah tangga saya seperti kayak di neraka lah gitu loh. Pak, kamu tahu hari ini udah berapa orang nagih utang ke aku? Karena kamu yang nggak bisa dihubungin, kamu gak kasihan sama aku. Kamu gak bisa ngehargain keluarga kita. Aku udah capek banget. Kamu bunuh aku aja sekarang. Kamu bunuh aku aja sekarang. Bunuh aku. Kamu bunuh aku sekarang. Nah, karena udah banyak sekali kekecewaan, jengkel, marah, takut campur jadi satu dalam diri saya, maka tanpa pikir panjang lagi, saya pada saat itu melihat ada pisau dapur tergeletak di meja. Segera saya ambil. Saya bilang, saat ini juga kamu atau saya yang mati. Udah gitu aja. Cukup kan? Kamu puas kan? Saya bilang selama ini, kamu puas kan? Ngelihat anak-anak kamu nanti menderita, kamu puas kan menghancurkan rumah tangga kita dengan perbuatan kamu itu? Akhirnya nggak tahu kenapa suami saya juga dia buang pisau itu, dia rebut dari tangan saya, dia buang. Ya kita namanya kita dalam keadaan emosi, yang keadaan begitu, terus kita juga kadang-kadang juga nggak sadar, kadang-kadang mabuk ya, terus juga kadang-kadang juga kita emosi karena juga duit habis judi, ya hampir melakukan sesuatu yang fatal juga. Tapi untung saya ingat karena ada anak ya kan, masih ada anak-anak kan, jadi saya nggak jadi ambil itu pisau sih. Gitu. Lin, kok muka suntuk banget? Apa sih yang kamu pikirin? Saya dalam keadaan depresi dan putus asa, udah nggak punya jalan keluar, nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Kakak saya datang pada saya. Jujur Mbak, aku tuh udah nggak kuat sama suami aku. Kenapa dia nggak bunuh aku aja sekalian, daripada dia perlakuin aku kayak gini? Lin, semua manusia itu penuh dengan keterbatasan, tapi nggak ngeluh kayak kamu kayak gini, Lin. Mau sampai kapan kamu ngeluh kayak gini? Apa akan berubah?
Semua nggak ada yang mustahil buat Tuhan, Lin. Tuhan, terus kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa Tuhan biarin ini semua terjadi ke aku? Ingat, Lin, nggak perlu kamu nyesali, nggak perlu kamu kayak gini. Kamu harus berdoa, Lin, buat suami kamu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Mau tetap kayak gini terus? Nggak ada perubahan sama sekali. Terpuruk, diem, nggak ada perubahan. Tiap hari kamu kayak gini. Apa bisa merubah suami kamu? Nggak bisa, Lin. Kecuali dengan kekuatan doa. Doain suami kamu biar dia tuh cepet tobat, sadar. Apa yang dilakukannya selama ini tuh salah. Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. Sadarkanlah hatinya, supaya ia mau berbalik ke jalan yang benar Tuhan. Lagi saya sama teman-teman, dugem, tiba-tiba ada yang tegur saya ya. Mengatakan bahwa saya harus pulang. Jangan biarkan ia bergaul dengan orang-orang yang salah Tuhan. Tolong Tuhan, Roh Kudus, selamatkanlah jiwanya Tuhan. Kayak orang linglung gitu nih. Tahu nih gue udah dapet sesuatu nih. Suatu? Suatu apaan? Bukakanlah pintu hatinya Bapak. Tahu nih. Kayaknya gue pulang dulu deh. Yang akhirnya saya tahu bahwa itu kan adalah Roh Kudus ya bicara sama saya. Saya dulu kan nggak ngerti ya bahwa dia mengatakan bahwa saya harus pulang ke rumah, minta ampun, minta maaf sama istri karena saya sudah terlalu banyak salah buat istri. Terus saya juga udah istilahnya bangkrut ya, tapi saya tetap kan walaupun udah bangkrut, namanya kita nggak bisa hilang ya, sudah mendarah daging, jadi tetap saya suka judi, suka dugem juga. Akhirnya ada peristiwa itu yang membuat suara itu menegur saya, mengatakan bahwa Kaya harus pulang, minta ampun, minta maaf sama istri, bertobat sungguh-sungguh, hilangkan semua. Karena kalau misalnya saya tidak lakukan itu, jadi kalau kamu nggak sungguh-sungguh bertobat, minta ampun, maka kamu kata suara itu mengatakan ya udah kamu akan pilihannya ya pasti ke neraka gitu kan. Pak? Papa akan berubah. Papa udah sering banget minta maaf dan Papa selalu ngulangin. tidak akan mengecewakan Mama lagi. Yang udah-udah Papa selalu ngulangin kesalahan yang sama. Papa janji mau maafin Papa. Iya Pak, Mama udah maafin kesalahan Papa. Yang penting, Papa sekarang berdoa, Papa minta ampun sama Tuhan. Iya, Ma. Karena cuma Tuhan yang bisa ngampunin dosa kita. Maafin Papa, Ma. Sekarang Papa harus tobat, Pak, dari semua itu. Maafin Papa, Ma. Ampuni Papa, Ma. Udah, Pak. Kalau kamu ambil keputusan ini, kata Tuhan, saya akan hapusin dosa kamu semua, saya nggak ingetin lagi semua, tapi kamu akan saya pulihkan rumah tangga kamu hidup baru. Nah, itu yang membuat saya akhirnya ketika saya ambil keputusan itu rasakan suatu kedamaian gitu. Maafin Papa, Ma. Papa janji, Papa akan tinggalkan semuanya. Judi, dugem, Papa akan fokus sama keluarga kita. Maafin Papa, Ma. Mama senang dengarnya. Yang penting Papa harus tepatin semua janji Papa ya. Papa berjanji. Ketika keesokan harinya dan sampai detik ini, puji Tuhan memang benar-benar Tuhan menjawab doa kita. Doa saya yang selama 11 tahun, 12 tahun itu saya tahu tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena saya berharap sama Yang Maha Kuasa, Dialah sumber segala satu-satunya sumber pengharapan kita. Tidak ada doa kamu sebenarnya yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saya bisa lepas loh dari jerat judi, dugem, pergaulan yang nggak benar. Itu udah suatu anugerah bagi saya, udah suatu berkat yang besar. Karena dengan ada uang pun, ketika saya ada uang banyak nanti pun, kalau saya masih punya karakter yang jelek, itu akhirnya susah juga saya keluar. Jadi saya udah merasa bagi saya itu keluar dari lingkaran setan itu, lingkaran judi, dugem itu, teman-teman yang nggak benar.
itu udah suatu anugerah, suatu berkat yang besar bagi saya. Jadi saya nggak terlalu memikirkan ekonomi. Tetapi benar katanya firman Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dengan saya sungguh-sungguh cari Tuhan, setiap hari saya bersekutu dengan Tuhan, hidup benar, hidup kudus, sama istri, mesbah doa, setiap hari berdoa, pelayanan. Akhirnya otomatis benar kata Tuhan, semua akan ditambahkan. Akhirnya membuat ekonomi saya mulai dipulihkan lagi. Saya bisa punya usaha lagi, bisa beli kendaraan lagi, bisa beli rumah lagi.